Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus khadimul majlis, akhina fillah al-habib Fahmi al-Asgaf wal Habib Saleh Asgaf, beserta para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya kita mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang-orang yang soleh, ketika disebut nama orang-orang yang hatinya selalu menyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya selalu menyambung kepada baginda Rasulullah, maka disitulah tanzilur rahmah, disitulah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita tidak hanya menyebut nama orang-orang yang soleh, tapi kita menyebut nama rajanya orang soleh, kita menyebut nama gurunya orang soleh, yaitu kita menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakin insya Allah di kampung ini, di tempat ini, insya Allah dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari tempat ini insya Allah, melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati kita dipenuhi dengan mahabbah, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang dikatakan oleh beliau baginda Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kita memperingati satu malam yang luar biasa, satu malam yang menggembirakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berjalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal kalau Rasulullah langsung dipanggil oleh Allah dari Mekah langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram
nanti mampir ke masjid-masjid, kemudian mampir ke makamnya Nabi Musa dan lain sebagainya. Tujuan Allah menjalankan baginda Rasulullah linuriyahu min ayatina. Untuk apa? Dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau rumah kita kedatangan tamu yang spesial, rumah kita kedatangan kiai kita, kedatangan guru kita yang sangat kita cintai. Ketika guru kita datang, maka apa? Maka pasti kita ajak ke rumah kita. Kita ajak ke rumah, kemudian apa? Linuriyahu, kita pertunjukkan bagaimana rumah kita. Guru kita masuk ke rumah, kita kasih tahu, guru, ini kamar saya. Guru, ini kamar anak saya. Guru, ini ruang makan saya. Guru, ini ruang tamu saya. Dipertunjukkan kepada siapa? Kepada orang yang kita cintai. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai baginda Rasulullah, Allah ingin mempertunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina. Untuk apa? Dipertunjukkan kepada beliau baginda Rasulullah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perjalanan baginda Rasulullah. Kalau Allah ingin Rasulullah dari Mekah langsung naik ke atas, ya bisa aja. Tapi Allah tidak mau. Allah ingin apa? Mempertunjukkan kepada baginda Rasulullah. Maka singkat cerita, karena perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah walaupun cuma sebentar. Perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj ini bukan satu malam penuh, tapi apa? Segelintir daripada malam, sebagian daripada malam. Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau balik lagi ke tempat tidurnya. Tempat tidur baginda Rasulullah masih dalam keadaan hangat. Si anget ini tempat tidur baginda Rasulullah masih hangat. Kita aja kalau bangun dari tidur, kita keluar kamar, kemudian kita balik ke kamar, tempat tidur masih hangat apa sudah dingin? Sudah dingin. Berarti apa? Perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah bukan satu malam penuh, tapi segelintir daripada malam, sedikit daripada malam. Kemudian beliau baginda Rasulullah ketika dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah siap, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Wahai malaikat Jibril, ayo dampingi Rasulullah. Yang mendampingi adalah malaikat Jibril. Naik kendaraan apa? Apa kendaraannya Rasulullah? Buraq. Buraq itu apa sih? Buraq itu adalah seekor hewan yang lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Itu buraq. Jadi lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Kalau buraq ini berjalan, satu kedipan mata sudah sampai, Pak. Jadi kalau berjalan satu kedipan kait ketip sudah sampai. Kira-kira kalau buraq dijual di sini, siapa yang sampai tuku? Siapa yang mau beli? Ada yang mau beli? Buraq tidak dijual, Pak. Enak sampean kalau beli buraq, kepingin ke Mekah umroh langsung sak ketipan untuk Mekah. Ya, ingin ngelencer kemana, ke Australia, langsung sak kedipan mata Australia. Tapi ini kendaraan yang dikhususkan buat Rasulullah SAW. Kemudian berjalan beliau baginda Rasulullah
minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, sampai naik ke langit yang ketujuh, sampai Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Di situ malaikat Jibril tidak mampu lagi meneruskan perjalanan. Ya Rasulullah, sampai di sini ya Rasulullah, aku mengantarkan kamu wahai Rasulullah. Ya Jibril, engkau mendampingi aku dari mulai berangkat sampai sekarang ini, kok sekarang kamu tinggal wahai Jibril? Tidak bisa ya Rasulullah. Kalau saya melangkahkan kaki saya satu langkah saja, terbakar itu badan malaikat Jibril. Tidak mampu lagi malaikat Jibril mengantarkan baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah naik sendiri disertai dengan buraq sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bertemu antara zatnya Allah dengan zatnya baginda Rasulullah, dengan jasad dan rohnya baginda Rasulullah, Allah sangat bangga sekali. Kekasihnya telah datang. Lalu Allah menyambut baginda Rasulullah dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu wahai Rasulullah. Keselamatan bagimu wahai kekasih Allah. Kemudian beliau baginda Rasulullah menjawab salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah tidak melupakan jenengan. Rasulullah tidak melupakan kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan buatku ya Allah, dan atas hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Jadi kita ini disebut oleh Rasulullah ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para malaikat tidak mau ketinggalan peristiwa besar, peristiwa pertemuan antara zatnya Allah dengan baginda Rasulullah. Mereka semua berseru para malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para nabi-nabi juga tidak mau ketinggalan. Mereka semua mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, para malaikat dan para rasul, kira-kira kita dapatkan di mana? Kita dapatkan di dalam sholat. Berarti Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah bukan hanya kita peringati cuma tanggal 27 Rajab saja, tapi apa? Setiap hari kita memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah. Maka kita memperingati peristiwa besar yang dilakukan oleh beliau baginda Rasulullah bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mendapat perintah sholat sebanyak 50 waktu. Kalau sekarang berapa? 5 waktu. Beliau baginda Rasulullah pertama mendapat 50 waktu. Kemudian turun dari hadapan Allah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai Rasulullah, kamu dapat berapa wahai Rasulullah? Saya dapat 50 waktu wahai Musa. Kata Nabi Musa, oh kembali lagi ya Rasulullah, umatmu tidak mampu ya Rasulullah 50 waktu sholat. Kenapa? 5 waktu aja keteteran, kadang-kadang subuhnya ketinggalan. Nah ini apalagi 50 waktu. Yang kesian itu yang baru, yang mau nikah, yang mau kawin ini sekait gobil tu adan. Akhirnya apa? Akhirnya tidak jadi gobil tu. Apalagi yang baru malam pertama, oh tambah. Sekait buka kancing situ adan sholat. Ini tutup mana kancingnya? Mari sholat buka kancing situ mana adan mana? Waduh, tidak situ malam pertama pak. Ya. Nah ini kata Nabi Musa, tidak bisa, tidak mampu umatmu ya Rasulullah. Balik, jalur keringanan, minta keringanan, dipotong lagi oleh Allah 5 waktu, jadi 45. Balik lagi ketemu Nabi Musa,
Di sini Nabi Musa ini bukan untuk mengajari Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya Nabi Musa ini dari dulu kepingin melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ini dari dulu kepingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak bisa Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku ingin melihat kamu ya Allah. Coba kamu berdiri di sini wahai Musa, lihatan gunung. Gunung itu kalau dia menetap di tempatnya, fasataroni kata Allah, kamu akan melihatku. Delon niku gunung, lihat itu gunung. Kalau gunung itu tidak pecah, berarti kamu bisa melihat aku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli. Allah menurunkan cahayanya Allah. Ketika cahayanya Allah turun, tidak kuat gunung pecah. Gunung itu pecah, langsung Nabi Musa so'iko, langsung Nabi Musa pingsan pada saat itu. Ketika Nabi Musa sadar dari pingsannya, Nabi Musa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa tidak kuat untuk melihat cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Muhammad SAW, beliau baginda Rasulullah, langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Kemudian turun Nabi Musa. Kenapa? Rasulullah bertemu Nabi Musa, kawan balik. Begitu seterusnya, seperti yang dikatakan di Aqidatul Awam tadi apa? Khamsan ba'da khamsina farad. Dari pertama khamsin 50 waktu sampai Rasulullah suruh balik untuk minta keringanan jadi 5 waktu. Nah ini, ketika sudah mendapat 5 waktu, balik lagi Rasulullah turun, ketemu Nabi Musa. Berapa wahai Musa, wahai Rasulullah? Dapat 5 waktu wahai Musa. Lu tidak kuat, umatmu tidak mampu ya Rasulullah, balik lagi minta keringanan. Akhirnya apa? Ya sudah, Rasulullah malu sama Allah. Mosok dikei 50 waktu, ditawar, minta diskon sampai 5 waktu. Niku apa masih ditawar lagi. Akhirnya sudah, saya ambil 5 waktu. Jenengan wae sampean kalau pergi ke Ampel, ngelihat takwa harganya 50.000, tawar 5.000. Harga 50.000, tawar 5.000. Kira-kira dikeknan apa diusir? Diusir jenengan. Mulai 50 sampai 5.000. Nah, ini Rasulullah juga begitu, 50 waktu minta keringanan sampai 5 waktu. Ya sih kok nawar wis. Tak JPI jare Rasulullah. Sudah saya ambil. Akhirnya betul kata Nabi Musa, 5 waktu ini kadang-kadang subuhnya hilang. Subuh jamak takhir ambil duha. Kadang-kadang zuhure ya hilang. Kadang-kadang isya mari kerja dino 1 hari penuh kerja, pulang kecapean tidak sembahyang isya. Nah, ini maka apa? Maka 5 waktu ini adalah modal kita untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya sholat itu miftahul jannah as-sholat. Kuncinya surga niki sholat, Pak. Kalau jenengan kepingin masuk surga ya sholat toh. Lek kepingin mlebu neraka ojo sholat. Tak jamin mlebu neraka. Nah niki, maka apa? Sholat dikatakan oleh beliau baginda Rasulullah, as-sholatu imaduddin, faman agama faqad agamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan agama. Maka sholat adalah ibadah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kenapa kok sholat ini penting? Karena kita lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita puasa Ramadan, kita diperintahkan puasa Ramadan, Allah memberikan perintah ini kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi melalui perantara malaikat Jibril. Ketika Allah mewajibkan zakat,
Allah memberikan perintah kepada malaikat Jibril nyampaikan kepada Rasulullah. Setiap kewajiban, setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah selalu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi kita lihat, ketika Allah memerintahkan sholat, malaikat Jibril tidak mampu lagi meneruskan perjalanan. Kalau malaikat Jibril melangkah satu langkah, kobong niku badannya malaikat Jibril. Rasulullah sendiri naik ke hadapan Allah, berhadapan langsung dengan zatnya Allah. Disitulah menerima perintah sholat. Sangat pentingnya sholat. Dan yang terakhir, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah naik akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah melihat satu kaum. Ditelok ada satu kaum. Satu kaum niki napa? Sik bentuk-bentukno endase di tembok. Kepalanya ini dibentur-benturkan ke tembok. Ada riwayat dengan batu, dipukul-pukul dengan batu sampai kepalanya pecah. Kemudian setelah kepalanya pecah, diutuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipukul-pukul lagi sampai kepalanya pecah. Diutuhkan lagi ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula ya Jibril? Siapa itu wahai Jibril? Kenapa dia disiksa wahai Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, haula min ummatik ya Rasulullah. Mereka itu termasuk umatmu wahai Rasulullah, yang mereka itu berat kepalanya untuk melakukan sholat." Jadi hati-hati, Pak. Peringatan Isra dan Mi'raj tidak ada lain untuk mengingatkan kita akan pentingnya sholat. Karena kalau kita tidak sholat, maka diberikan balasan oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat. Rezeki mapet, kemudian apa? Semuanya umurnya sempit dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka," kata Allah. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, barang siapa yang berpaling dari perintahku, akan aku berikan kehidupan yang sempit. Uripe sempit, umure sempit, kerjane sempit, rezekine ya sempit. Karena apa? Karena kita banyak maksiat kepada Allah. Karena kita banyak meninggalkan sholat. Karena kita banyak meninggalkan puasa. Karena hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kehidupan sempit. Wes di dunia uripe sempit, di dunia kita hidup sengsara, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan aku bangkitkan dia dalam keadaan buta. Di dunia sengsara, di akhirat buta. Na'udzubillah min dzalik. Lalu mereka bertanya kepada Allah, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira." Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, sedangkan kami waktu di dunia dapat melihat? Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? "Wa kadzaka atatka ayatuna fanasita." Begitu juga ketika datang ayat-ayatku, ketika datang peringatan-peringatanku, ketika datang kewajiban-kewajiban perintahku, engkau melupakannya, engkau melalaikannya. Wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini engkau akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau kita dilupakan oleh teman kita, kita masih bisa cari teman yang lain. Nggih. Kalau kita dilupakan oleh tetangga kita, gele otonggo sing liyane. Kalau kita dilupakan oleh saudara kita, gelek saudara yang lain masih bisa. Tapi ketika Allah yang melupakan kita, ya nopo, kabeh gelek Tuhan lain. Maka ketika kita berpaling dari Allah, Allah akan melupakan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj bagi Rasulullah sebagai pengingat kita agar kita selalu menegakkan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkatnya salat, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkatnya salat, insyaallah kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para habaib, para kiai,
selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengajarkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita diberi keberkahan di bulan Rajab, kita diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita dipanjangkan umurnya di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.